Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahmatullah. Demikianlah kehidupannya kita di alam dunia ini. Baru saja kita menyolatkan jenazah, besok lusa giliran kita yang akan disolatkan. Dan itu mutlak akan terjadi dan akan kita alami. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan menghadapi kematian. Marilah kita terus berupaya untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan benar dan diridhai Allah SWT. Mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin tentu saja kita sangat yakin sekali, bahkan hakul yakin bahwa apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perjuangkan di dalam hidup ini, betapapun kita sudah mempergunakan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita, tetap saja kita tidak pernah menentukan hasil. Berhasil atau tidaknya apa yang kita usahakan dan kita perjuangkan menunggu kun fayakun Allah. Betapapun kita sudah maksimal berikhtiar dan berusaha, selama Allah belum menyatakan kun jadi, sesuatu tidak akan pernah terjadi. Sesuatu hanya akan terjadi dengan kun fayakun Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Quran surat Yasin ayat 82. Karenanya bagi kita sebagai seorang mukmin, berikhtiar, berusaha dan berdoa adalah dua hal yang tidak mungkin terpisahkan dalam kehidupan kita. Berikhtiar dan berusaha itu adalah kewajiban kita, sedangkan berdoa adalah hak kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah berkenan untuk menghargai apa yang sudah kita usahakan dan berkenan untuk menyatakan kun fayakun. Karenanya saya yakin betul tidak ada seorang muslim yang hidupnya tidak pernah tidak berdoa. Jangankan muslim yang dan muslimah yang saloleh-salolehah seperti bapak dan ibu sekalian. Amin Pak. Tidak betul yakin. Siapa tahu jadi doa kan ya Pak ya. Mudah-mudahan amin ya. Yang tidak soleh sekalipun kalau berdoanya rajin Pak. Paling tidak kalau dia merasa tidak soleh gitu, sehingga yakin kalau berdoa juga tidak akan dikabul oleh Allah gitu. Minimal dia akan mencari orang yang dia anggap soleh. Misalnya Pak Soleh, Cik Pak Soleh kan Pak Soleh orang soleh, tolong doakan saya
saya sedang menghadapi masalah ini, karena keyakinan tersebut. Nah, terkait dengan masalah doa ini, saya pernah ditanya oleh seseorang, bukankah Allah berjanji, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian padaku, pasti saya akan kabulkan. Ini yang berjanji ini Allah, dan Allah mustahil mengingkari janji. Kalau manusia mengingkari janji, rasanya udah gak aneh ya. Bahkan ada yang rajin hitung-hitung kan, itu 40 janji gak ada yang dipenuhi gitu. Lalu kenapa seringkali dirasakan oleh kita umat Islam ini, banyak doa yang sudah kita mohonkan rasanya belum juga dikabul oleh Allah SWT. Di dalam menjawab pertanyaan ini, saya katakan yang ada beberapa kemungkinan kenapa doa seseorang itu belum atau tidak dikabul oleh Allah. Kemungkinan yang pertama, sebenarnya Allah sudah mengabulkan doa dia, yaitu dengan tidak memenuhi apa yang dia minta. Ini kalau yang bersangkutan itu seorang mukmin yang saleh, kan pasti doanya dikabul, dan Allah sudah mengabulkan doanya dengan tidak memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Karena tidak semua yang kita anggap baik, yang kita mohonkan pada Allah, itu sebenarnya baik menurut Allah. Terkadang kita mengira itu sangat baik untuk kita, padahal itu sangat tidak baik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu sangat tidak menyukai sesuatu, padahal kata Allah itu yang sangat baik bagi kamu. Sebaliknya, boleh jadi kamu sangat tidak menyukai sesuatu, padahal itu sebenarnya yang sangat baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Ketidakmengertian kita tentang apa yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat kadang-kadang sampai kepada doa juga. Terkadang seseorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu yang kalau Allah kabulkan celaka dia. Silakan nanti dibaca lagi di rumah Quran surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Terkadang manusia berdoa memohon pada Allah sesuatu yang sangat tidak baik, yang bisa mencelakakan diri dia. Jadi sebenarnya ketika dia berdoa itu dia sedang meminta celaka. Apa mungkin ada seorang berdoa minta celaka? Ya mungkin. Kenapa? Doa'ahu bil khair, dia mengira yang dia minta itu baik. Wa kana al-insanu ajula, dan adalah sifat manusia itu tergesa-gesa. Jadi kapan dia terfikir itu baik, lalu dia yakini, lalu dia melakukan dan dia berdoa. Jadi kemungkinan yang pertama, bisa saja doa itu dikira belum dikabul, padahal sudah dikabul oleh Allah dengan tidak memenuhi apa yang dia minta. Kalau boleh kita membuat ibarat gitu ya, seorang anak misalnya meminta pada orang tuanya, tolong ayah belikan saya pistol misalnya. Untuk apa? Menjaga diri. Sekarang situasi sangat tidak aman ayah. Si ayah berpikir, sekarang kamu minta pistol untuk menjaga diri, besok lusa setelah kamu punya pistol, jangan-jangan kamu jadi penjahat. Maka si orang tua kemudian tidak memenuhi keinginan si ayah.
menurut si anak, ayah tidak sayang kepada anaknya. Saya ingin menjaga diri kok malah tidak diberi. Padahal si ayah tidak memberi itu karena saking sayangnya pada anaknya, demi keselamatan si anak itu sendiri. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi doa itu belum dikabul karena Allah masih ingin menguji keimanan seseorang, menguji kesabarannya. Apakah dia lebih mencintai Allah atau lebih mencintai yang dia minta dari Allah SWT. Nah, kemungkinan yang ketiga, nah ini yang perlu sekali kita waspadai. Sangat mungkin doa itu belum dikabul oleh Allah karena memang yang bersangkutan itu bukan orang yang layak untuk didengar dan dikabulkan doanya. Dimana kalau kita nanti melihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 186, kita akan temukan itu jawaban tersebut. Di mana di dalam ayat ini Allah menyatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ibad-ibadku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Karena dekatnya itulah, kata Allah, saya berjanji, ujibu da'watad da'i jada'an, saya akan kabulkan doa orang yang berdoa pada. Siapa yang dijanjikan oleh Allah doanya akan dikabul itu? Ibad, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran, ada dua istilah yang biasa dipergunakan oleh Allah untuk menunjuk kata hamba. Ada abid, ada ibad. Kalau tulisan Arabnya abid itu ain ba ya dal, abid. Kalau ibad ain ba alif dal, ibad. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Karena itu dua-duanya maknanya juga sama, yaitu hamba. Cuman Allah membedakan penggunaan dua kata ini di dalam Al-Quran. Jadi kalau nanti kita baca Al-Quran ketemu kata abid, maka yang dimaksud adalah hamba Allah secara umum, yang mukmin, yang kafir, yang soleh, yang tesoleh, nurada soleh, semuanya abid, semuanya hamba Allah, termasuk orang kafir. Walaupun orang kafir itu mengkufuri Allah, gitu, tidak mau meyakini Allah gitu sebagai penciptanya misalnya, ya tetap saja Allah adalah yang menciptakan mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ketemu di dalam Al-Quran istilah ibad, maka yang dimaksud oleh Allah di sini adalah hamba-hambanya yang mukmin anu saloleh. Itulah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjuluki hamba-hambanya yang soleh karena memiliki sekian kriteria kesolehan, bisa dibaca di Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan selesai. Nah, mereka diberi gelar ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, bukan abidur rahman. Jadi kalau boleh saya bayangkan itu Pak, antara manusia kita dengan Allah itu ada jarak Pak. Ada jarak yang memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarak ini ditamsilkan oleh Imam Al-Ghazali dengan sebuah tangga dengan 10 anak tangganya gitu. Nah, abid itu di bawah. Untuk kita bisa dekat dengan Allah, kita untuk menjadi ibad, kita harus menaiki anak tangga itu satu demi satu. Anak tangga ini
yang mereka istilahkan dengan thariqat, jalan yang harus ditempuh untuk mendekatkan diri pada Allah. Para ulama fikih lebih senang mempergunakan istilah syariat, sama artinya jalan. Di mana Imam Al-Ghazali mendefinisikan tarikat itu diantaranya adalah takdimul mujahadah, berusaha dengan sungguh-sungguh memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah, menaiki tangga-tangga itu satu demi satu. Tidak puas dengan hanya melakukan yang wajib, yang sunnah pun dia lakukan. Tidak puas hanya bisa meninggalkan yang diharamkan, dia tinggalkan segala yang dimakruhkan. Itu ya. Nah, kalau dia sudah menaiki sampai pada tangga terakhir, nah dia sudah jadi ibad. Kalau menurut istilah orang-orang tasawuf itu sudah sampai tingkat ma'rifat. Ya. Nah, disitulah Allah menjanjikan mereka yang sudah dekat dengan Allah itu hidup mereka akan diberkahi, akan diridhoi, dan kalau mereka berdoa pasti kata Allah saya kabulkan doa mereka. Jadi kalau seandainya kita berdoa dan doa kita belum dikabul, salah satu kemungkinannya selain yang dua tadi kita sudah bahas, mungkin saja kita masih ibad, masih abid, belum jadi ibad. Nah, dari sinilah mungkin kita bisa menyimpulkan kenapa banyak pengalaman saudara-saudara kita yang berdoa di tanah air sampai sekian tahun belum juga dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi begitu mereka pergi ke tanah suci, entah karena berumrah atau berhaji, berdoa lagi mereka di sana, khontan dikabul oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita pernah mengalami itu. Bahkan ada seorang sahabat saya yang 13 tahun berdoa, berusaha agar bisa memiliki keturunan. Semua dokter sudah angkat tangan. Bahkan ada dokter yang sampai mengatakan mustahil istrimu bisa memberikan keturunan. Secara medis 100% nggak ada peluang itu. Tapi dia sebagai seorang mukmin tetap yakin. Silahkan saja sejuta akal manusia mengatakan mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Api yang panas bisa dibuat menjadi dingin, laut bisa dibelah gitu. Hanya dalam kun fayakunnya ya. Setelah 13 tahun, nah dia punya kesempatan untuk pergi haji dengan istrinya. Pulang dari haji ditanya oleh teman-teman, gimana kesan di tanah suci? Ya kira-kira samalah dengan jemaah yang lain. Cuman ada satu kesan yang tidak mungkin saya lupakan. Alangkah puasnya saya dengan istri menangis di depan multazam saat kami berdua berdoa, ya Allah, izinkan kami punya keturunan. Biarkan semua orang menyatakan mustahil, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kurang lebih 2 bulan sekembalinya dari tanah suci, istrinya mengeluh agak kurang sehat, dibawa ke dokter. Ya diperiksa oleh dokter, salah satu di antaranya kata dokter, bersyukurlah istrimu hamil. Allahu Akbar. Cuman itu yang keluar dari mulut beliau. Allah memang Maha Akbar. Kalau nggak salah yang bersangkutan anaknya 5 Pak. Jadi kalau antara dia dengan anaknya itu jauh sekali karena sempat kosong 13 tahun. Ini kalau saya sebut namanya pasti semua kenal, karena beliau salah seorang tokoh di negeri ini. Nah ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa? Kan doa selama 13 tahun itu juga kan, kok baru dikabulnya di Makkah? Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian berkesimpulan gegabah, jangan-jangan Allah itu ada di Makkah.
betul Allah ada di Mekah, rugilah kita yang ada di Kota Baru Parahyangan. Apa enggak sebaiknya kita hijrah ke Mekah itu, jadi TKI gitu. Untung kesimpulan ini salah. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, karena ruang dan waktu itu makhluk ciptaan Allah. Masa Allah terikat oleh makhluk ciptaannya sendiri? Bahkan dengan tegas sekali di Quran surat Qauf ayat 16 Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, bisa dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Urat leher ini tamsil nyawa, Pak. Karena untuk binatang yang Allah halalkan kita makan dagingnya, kita harus menyembelihnya terlebih dahulu dengan memutuskan urat leher. Jadi Allah ingin menyatakan bahwa Allah bisa saja dekat dengan seseorang lebih dekat daripada dia dengan nyawanya sendiri. Dan Allah tidak menyatakan jika yang bersangkutan ada di Mekah atau di Madinah. Dimanapun kita bisa dekat dengan Allah. Tapi kenapa banyak orang merasakan dekat dengan Allah itu kalau sedang berada di tanah suci? Ya, karena pengalaman saya dalam membimbing para jemaah umroh dan haji itu, ya memang kebanyakan itu pada umumnya sudah berjuang, bermujahadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang wajib, Pak. Selama di tanah suci itu saya perhatikan jemaah yang sunnah pun dikejar, Pak. Bahkan saking semangatnya tapi tidak didukung oleh ilmu yang memadai, yang tidak sunnah pun dilakukan. Yang disunahkan diantaranya mencium Hajar Aswad. Asal melihat batu agak aneh sedikit, cium. Nanti ada orang ngusap-ngusap apa, ikutan. Saya entah sudah berapa kali, Pak, menegur jemaah kita ya. Saya takut jatuh pada kemusyrikan ini. Pernah ada jemaah saya tegur pulang sholat isya kan, sedang ngusap-ngusap itu apa, maulid, tempat dilahirkannya Rasulullah SAW itu. Ngusap itu. Saya lagi ngapain, Pak? Ini kan maulid Nabi gitu. Maksudnya apa maulid Nabi? Ya di sini adalah tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Terus kenapa itu pintu itu diusap-usap? Kalau Bapak nanti lihat siang hari debu semua. Dan ini sudah jadi perpustakaan. Di dalamnya itu perpustakaan, usap-usap perpustakaan. Pernah juga saya mengingatkan, waktu itu diingat sekali di Masjid Kuba. Ini bagi yang sudah haji di Madinah ya. Di Masjid Kuba itu ada marmer pada halamannya. Dari kejauhan saya lihat ada bapak dan ibu-ibu berdua itu sedang usap-usap marmer itu. Karena yang laki-laki itu pakai kopiah, mulai saya curiga, jangan-jangan ini orang Indonesia. Karena yang biasa pakai kopiah itu kebanyakan kita dan Malaysia. Begitu saya sudah mendekati keduanya, saya lihat di jaketnya itu ada tulisan Ya Allah nyerahkeun pisan di Bandung. Bandung. Ya saya bilang, Bapak kenaon itu? Lumayan lah Pak Haji cenah alam-alam berkah. Berkah naon cenah? Berkah apa? Si Arab eta tadi cenah sarua ngusap-ngusap ini. Pak, si Arab eta memang pegawai di masjid. Makanya dia ngusap dia juga pakai kanebo gitu ya. Bapak jauh-jauh dari Bandung ke sini, ayo ngusap-ngusap digaji henteu. Ambil air wudhu, Pak, masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, berdoa, silakan pulang. Ini mungkin saya bilang karena ada tulisan Arabnya yang di mana itu ada tulisan. Kita itu asal lihat tulisan Arab Quran, Pak, dianggapnya. Makanya tidak sedikit orang yang
pergi di tanah suci melihat ada koran itu di toko, sudah ambil Pak, itu safaan itu. Quran jangan sampai terinjak. Koran itu lain Quran. Gitu. Asal lihat bahasa Arab. Lalu ada cerita, ini namanya cerita Hore gitu ya. Itu si Kabayan pulang dari Mekah itu ngomong itu, sudah nggak ada harapan kita untuk bisa masuk surga. Kenapa? Ya sudah diambil oleh mereka. Bayangkan mereka itu katanya di pasar ngaji, di jalan ngaji. Jadi setiap kedengaran orang pakai bahasa Arab, disangkanya lagi ngaji itu kan itu. Jadi saya bilang ini saya ngerti kebetulan ini Pak yang ditulis ini. Di atas itu jelas Bismillahirrahmanirrahim. Di bawahnya kira-kira kalau saya terjemahkan, Masjid Kuba ini kembali dipugar pada masa Raja Fahad pada tanggal sekian bulan sekian. Ini batu prasasti Pak. Kira-kira marmornya itu sama dengan yang Bapak injak sekarang itu. Kenapa itu sekalian dilap, diletakkan ini? Sudah tenawan, pergi aja gitu. Tapi saya tetap angkat topi Pak. Semangat untuk berbuat yang terbaik gitu. Takut kalau sampai melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau ini saya juga saya alami Pak. Pulang sholat Jumat, ada seorang jemaah haji kita kelihatan bingung gitu. Kenapa Pak? Hilang sendal saya. Bukan hilang Pak, Bapak mungkin lupa nyimpennya di mana ya. Tapi sudah saya cari-cari nggak ketemu. Ya sudahlah, sudah. Bapak tinggal nyebrang jalan ini sudah. Jalannya cukup panjang itu ya. Di sana banyak warung Pak, Bapak bisa beli. Bapak sandal jepit. Gitu. Tapi Pak, kalau Bapak nyebrang, ini panasnya luar biasa Pak. Lantai masjid dan nanti aspal jalan itu. Waktu itu mau sedang panas luar biasa. Jadi sebaiknya Bapak ambil itu sandal yang numpuk di depan masjid itu. Banyak itu numpuk di depan masjid itu. Sandal yang nggak tahu siapa pemiliknya Pak. Bapak ambil sandal jepit itu sepasang, pakai Pak. Nyebrang ke sana, beli sandal. Balik lagi, kembalikan yang ini. Selesai. Oh nggak bisa Pak, kata dia. Berarti saya sudah memakai barang orang lain tanpa izin. Kan Bapak tidak bermaksud mencuri Pak. Ini panas Pak, bisa melepuh kaki itu. Nggak bisa Pak. Jadi Bapak gimana? Saya mau lari. Bismillah. Kagak Pak. Hanya itulah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Begitu sampai di trotoar sana berhasil sampai, langsung ngegoler Pak, jerit-jeritan itu. Saya menyaksikan sendiri Pak, kedua telapak kaki melepuh Pak, melepuh. Polisi langsung telepon, datang ambulan bawa rumah sakit. Saking takut melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Seperti itu perjuangan seorang. Waktu sholat zuhur sekitar jam 1, bisa setengah 1, jam 10 sudah di masjid. Selesai zuhur aja pulang, belum tentu mau. Kagok asar. Nanti setelah asar tanggunglah maghrib. Di hotel juga ngapain? Habis maghrib sebentar lagi kan isya. Dari zuhur sampai isya di masjid. Selesai isya nanti pulang ke rumah, ngobrol sebentar, habis makan langsung matiin lampu. Kenapa? Takut kesiangan bangun. Emang mau bangun jam berapa? 11:30. Setengah 1 sudah di masjid lagi. Mau ngapain? Subuh masih 4 jam lagi. Tawaf Pak. Tawaf paling lama kalau lagi rame-ramenya itu saya pernah hitung 1 jam. Lalu 3 jam lagi tahajud. Habis tawaf tahajud. Tahajud palingnya sejam. Apalagi kalau bacanya cuma kuliah kulhu falak bin nas, kuliah kulhu falak bin nas, 15 menit beres itu. Terus 2 jam setengah lagi
Zikir, habis zikir baca Quran, habis baca Quran berdoa, habis berdoa bengong aja melihat masjid, melihat Ka'bah. Ditanya, kenapa kamu bengong? Beakeun doa aja. Ting naon deui nu rek dipentah ya teh. Biasanya kalau di Bandung itu kalau belum qomat, belum lari ke masjid, Pak. Ini 4 jam beakeun bahan. Semangatnya itu, Pak, ya. Ada lagi yang pulang dari masjid tanya, kenapa keringetan? Ngejar-ngejar pakai miskinnya. Rupanya dari malam dia sudah siapkan uang realan itu. Setiap itu 1 real itu berapa sekarang? 4 ribuan ya? 1 real berapa itu? Dan dia baru dapat fakir miskinnya itu di Babul Malik, Pak. Anak-anak Afrika itu katanya. Nah, baru saya dapat di sana. Dari dia ke Babul Malik, bolak-balik ke 400 meter, panas-panasan, keringetan, ngejar-ngejar fakir miskin. Nah, kalau sudah seperti itu, usaha seseorang mendekatkan diri pada Allah, pasti dia akan dekat dengan Allah. Dalam hadis kursi itu Allah menyatakan, hambaku mendekatkan dirinya 1 jengkal, saya sudah 1 hasta, kata Allah. Hambaku mendekatkan dirinya 1 hasta, saya sudah 1 depa, kata Allah. Hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan kaki, saya dengan berlari, kata Allah. Semakin seseorang mendekatkan diri pada Allah, semakin Allah dekat dengan dia. Sebaliknya, semakin seseorang menjauh dari Allah, ya Allah pun akan semakin jauh darinya. Saya sependapat dengan Bimbo itu dalam lagu mereka Tuhan. Tak siapa yang mengarangnya, apa Bimbo atau Taufik Ismail. Tuhan, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Jangan-jangan mereka diilhami oleh hadis kursi ini. Jadi pantaslah kalau banyak doa itu dikabul di tanah suci. Ya, karena sudah banyak orang yang ketika pergi ke tanah suci itu berjuang mati-matian untuk mendekatkan diri pada Allah. Andai kata semangat itu kita lakukan di Kota Baru Parahyangan ini, insya Allah kita akan dekat dengan Allah. Tapi sayangnya begitu pulang lagi ke Bandung, kembali lagi, Pak, ke Undang-Undang Dasar kedua Hoream. Ya. Ayo Pak Haji, kita ke masjid. Kamu kan gak ngerti ya. Waktu kita di Mekah, kata Ustaz, itu sekali kita masuk Masjidil Haram itu 100.000. Jadi kamu bolak-balik ke Masjid Al-Ukhwah 100.000 kali, sama dengan waktu saya di Mekah sekali. Padahal waktu di Mekah saya berapa kali masuk ke Masjidil Haram, kalikan 100.000. Makanya saya makin tenang. Kamu kalau ke Masjidil Haram pergilah itu. Nah, saya nggak tahu ini haji mabrur atau haji kabur. Lagi di Makkah, dia sampai keringetan mengejar fakir miskin saking ingin bersedekah. Sampai di Bandung, fakir miskin yang keringetan ngejar-ngejar dia, Pak. Udah terlihat itu di perapatan fakir miskin, malah hujan-hujanan itu. Udah muncul lah itu kan, keluar sudah dari dompetnya itu uang 50.000 itu. Tapi sebelum sampai perapatan, istikharah dulu, Pak, di mobil itu. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Sudah dekat lebaran, kebutuhan masih banyak dan sebagainya. Begitu sampai perapatan, memutuskan dan menetapkan. Bersabarlah, kerana itu. Jadi itu aja. Jadi bagaimana kita akan dekat dengan Allah kalau kita tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang mumpung kita masih berada di bulan Ramadan ya, Pak, ya. Kenapa saya ingin mengangkat lagi masalah ini kan? Manfaatkanlah ini, kita masih punya berapa hari lagi, Pak. Terutama di hari-hari terakhir ini, Pak, di 10 malam terakhir ini. Sebab kata Rasulullah SAW, ada kemungkinan memang Lailatul Qadar ini jatuh di 10 malam terakhir. Kemungkinan yang lebih besar lagi di malam ganjilnya.
Malam 21, 23, 25, 27, 29. Lebih besar lagi kemungkinan di malam 27. Tapi semuanya itu kata Rasulullah kemungkinan. Kita nggak tahu, mungkin sudah kita lewati, mungkin malam Lailatul Qadar itu kita nggak tahu. Nah, kenapa sih selalu yang begini-begini dirahasiakan oleh Allah itu ya? Hati-hati, hari Jumat itu antara khotib berdiri sampai selesai itu ada waktu di mana doa kita akan diijabah oleh Allah. Kapan waktunya? Gak dijelaskan. Lailatul Qadar, kenapa sih gak dijelaskan saja oleh Allah? Misalnya gitu, malam Lailatul Qadar jatuh malam 20 Ramadan. Selesai kan? Enggak selesai. Allah Maha tahu makhluk ciptaannya kita manusia ini. Andai kata diberitahu malam 20 lah malam Lailatul Qadar, insya Allah sampai malam 19 masjid ini kosong, Pak. Malam 20 penuh sampai keluar, Pak. Nah, malam 21 seterusnya kosong deh. Sudah dapat 1000 bulan itu. Misalnya kenapa umur itu dirahasiakan? Kenapa kita nggak diberitahu saja? Kamu akan meninggal umur misalnya berapa? Bapak rencana mau? Misalnya umur berapa? 70. Jangan Pak, sudah banyak yang 70 di sini Pak. 80 misalnya kan? Kamu akan meninggal kata Allah usia 80 tahun 2 bulan 22 hari. Maka dia selama usia 80 tahun sampai 2 bulan itu foya-foya hidup seenaknya aja. Tinggal 22 hari lagi mau meninggal, baru dia masuk ke masjid, nggak keluar-keluar dari masjid, istighfar, sholat, baca Quran. Allah Maha Pengampun, Pak. Sebelum sakratul maut, selama belum sakratul maut, taubat masih mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dirahasiakan seperti itu. Jadi kunci untuk doa itu dikabul oleh Allah, kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berusaha mendekatkan diri pada Allah di bulan Ramadan ini yang ibadah sunnah diberi pahala seperti kita melakukan ibadah yang wajib. Banyak. Karenanya selain doa anak yang soleh, nah itu lagi persyaratan itu, harus anak yang soleh untuk doanya dikabul. Itu ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah. Pasti kalau mereka berdoa itu pasti dikabul oleh Allah. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah SAW, imamun adil, pemimpin yang adil. Ternyata bukan ulama yang disebut, pemimpin yang adil. Ya kalau kebetulan pemimpinnya itu seorang ulama, ya, tapi dalam posisi dia sebagai pemimpin, atau mungkin seorang ulama yang memimpin umat misalnya gitu. Asal adil. Kenapa? Bayangkan Pak, di dalam Islam Anda kata Rasulullah membuang duri dari jalan, melihat duri, paku atau apa, kita ambil taruh di tong sampah, insya Allah nggak akan keringetan. Berapa sih duri kan sebesar itu? Kan nggak ada duri sebesar paha itu bukan duri itu. Itu sudah merupakan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita niatnya karena Allah demi untuk menyelamatkan orang lain, jangan sampai ada yang celaka karena kacugak kenal untuk bahasa Indonesia tertusuk begini ya, kacugak gitu. Lalu bagaimana kalau gitu amal ibadah seorang pemimpin yang berhasil membuang duri-duri kehidupan masyarakat, duri ekonomi, duri sosial, duri politik, duri hukum, sehingga rakyat yang dipimpinnya itu hidup sejahtera, bahagia, lahir batin. Berapa amal ibadahnya? Kalau di negeri ini misalnya seorang pemimpin nasional, berarti dia setiap hari beribadah kepada Allah lewat baktinya kepada 280 juta rakyat yang dipimpinnya. Sehari berapa ibadahnya?
Maka pantas pemimpin yang adil itu di kelompok pertama dari 7 golongan umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, dijamin oleh Rasulullah. Bisa bayangkan aja Pak, setiap hari dia beribadah pada Allah lewat baktinya pada 280 juta rakyat, kali 5 tahun, kali 10 tahun, berapa ibadahnya? Karena itu kalau saya melihat di negeri ini orang sering berebutan ingin jadi pemimpin itu, oh mungkin mereka ingin masuk surga tanpa hisab itu, mungkin meren itu ya. Jadi kalau nanti Bapak ketemu pemimpin yang adil, Pak, pesan saya ini, jangan minta apa-apa Pak, minta didoakan, tolong doakan saya masuk surga, mampu doanya Pak. Dan nanti kalau Bapak sudah ketemu pemimpin yang adil itu, tolong saya diberitahu. Saya juga ingin minta didoakan. Karena selama ini, alhamdulillah, saya belum menemukan Pak. Itu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau adil menurut Allah berarti menempatkan aturan dan hukum Allah pada tempatnya. Ketika aturan Allah itu dilanggar, oh bukan adil, itu zalim. Makanya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi, apa doa mereka berdua? Rabbana zalamna anfusana, sungguh kami ya Allah telah menzalimi diri kami sendiri. Jadi setiap kehidupan yang kita jalani tidak sesuai dengan aturan dan hukum Allah, kita telah menzalimi diri. Yang kedua, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah itu doaul mazlum, doa orang-orang yang teraniaya. Nah, pertanyaannya kenapa? Allah itu sangat murka kepada orang yang berbuat zalim. Kenapa? Yang berhak berbuat zalim itu cuma Allah Pak. Kalau Allah berbuat zalim itu haknya. Allah kan yang menciptakan alam semesta ini, berikut isinya, termasuk kita manusia. Mau diapakan kita itu kan terserah pemiliknya. Ya toh? Nah Allah yang maha kuasa untuk berbuat zalim itu bersumpah dalam hadis qudsi Pak, inni haramtu zulma ala nafsi, walaupun saya punya hak, punya kuasa untuk berbuat zalim, saya haramkan kezaliman itu pada diri saya. Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Karena itu tidak ada satu makhluk pun yang akan terzalimi, termasuk orang kafir. Kalau manusia kafir, orang-orang kafir nanti di akhirat ketika dijebloskan ke neraka, mereka akan menyatakan Allah maha adil, saya layak untuk masuk neraka jahanam. Gak akan ada satupun makhluk mengatakan saya terzalimi, gak ada. Karena itulah maka ada hisab itu Pak. Ada sidang itu di mana dijelaskan oleh Allah itu apa kesalahan kita dalam menjalani kehidupan itu, mana amal yang Allah terima, apa dosa-dosa, itu semua dijelaskan per zarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah itu atom ya kalau kita menyebutnya, sesuatu yang sangat kecil itu akan dijelaskan semua oleh Allah. Kenapa dia bisa masuk surga, kenapa seseorang harus masuk neraka, jelas semua itu. Kalau belum lagi yakin, setelah dijelaskan semua itu ditimbang lagi di yaumil mizan kan. Ini amal ibadah kamu yang saya terima kata Allah, ini dosa-dosa kamu yang belum saya ampuni karena tidak minta ampun atau tidak memenuhi syarat bertobat misalnya. Setelah jelas, ayo kita timbang. Semua orang akan mengatakan Allah maha adil. Karena Allah itu mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, maka betapa luar biasa murkanya Allah kepada orang yang berbuat zalim. Kok ada gitu makhluk ciptaan Allah yang berani berbuat zalim? Nah sebaliknya Allah malah menjadi dekat dengan orang yang terzalimi.
Karena itu ya, ini pesan saya untuk diri saya sendiri, Pak. Mudah-mudahan dari tazkirah untuk kita sekalian. Berhati-hatilah kita dalam hidup, dalam berucap, bersikap, bertindak, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Jangan sampai ucapan, perbuatan, tindakan, kebijakan, keputusan kita itu berakibat orang lain terzalimi. Dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang terzalimi itu katakanlah tidak sesoleh bapak dan ibu sekalian, tapi Allah jadi dekat karena dalam posisi dia sebagai orang yang terzalimi. Apalagi kalau yang terzalimi itu orang soleh. Lalu tengah malam dia bangun tahajud gitu, lalu ngadu pada Allah gitu. Allah, hati ini rasanya sakit sekali itu. Apa salah saya kok tega-teganya dia menzalimi itu? Karena dia orang soleh maka doanya juga bagus, Pak. Apa enggak sebaiknya Allah orang ini diberi pelajaran sedikit itu supaya sadar gitu? Kan bagus doanya itu. Kira-kira kata Allah, siap, kurang sikat sekalian memang itu. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak, dengan doa orang-orang yang terzalimi. Tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin betul, Pak, kalau ada orang di puncak kejayaannya, wah jadi luar biasa lah kejayaannya, dipuji orang itu. Tiba-tiba jatuh, terhina, sehina-hinanya. Sangat mungkin itu juga karena mengalirnya doa dari orang-orang yang terzalimi. Hati-hati betul kita ya, dalam hal ini. Yang ketiga, nah ini yang mungkin terkait dengan kita, Pak. Doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah as-shaim hatta yaftur. Orang yang saum sampai dia berbuka. Para ulama terbagi dua, Pak, dalam memahami hadis ini. Yang sebagian berpendapat yang dimaksud orang yang saum sampai berbuka itu maksudnya selama bulan Ramadan dia saum sampai dia berbuka 1 Syawal. Jadi selama 1 bulan Ramadan itulah peluang kita untuk doa dikabul oleh Allah. Sedangkan yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan tidak. As-shaim itu isim fa'il, pelaku ya. Jadi subjek. Jadi yang kalau diartikan orang yang sedang melaksanakan saum sampai dia berbuka, berarti pada waktu maghrib. Jadi sepanjang dari mulai fajar sampai dengan maghrib pada saat dia sedang saum. Wallahu a'lam mana yang benar, Pak, pendapat ini. Kalau saya entah kenapa lebih cenderung pada yang kedua, Pak. Ya. Pertama kenapa? Karena tadi kunci dari dikabulkannya doa itu kedekatan seseorang dengan Allah. Orang yang sedang saum, kalau benar saumnya, Pak, pasti dia dekat dengan Allah. Kenapa? Jangankan yang haram, Pak, yang halal saja sedang dia tahan untuk dia tidak nikmati. Makanan yang di rumah itu makanan milik dia sendiri. Minuman milik dia sendiri. Yang di rumah itu istri dia sendiri, suami dia sendiri, halal. Berani dia mendekati dalam tanda kutip? Tidak berani. Nah, kalau yang halal saja dia nggak berani menyentuhnya, apalagi yang haram. Ya kan? Memang dia dilatih selama 1 bulan itu untuk bisa menahan diri dari yang halal mulai terbit fajar sampai terbenam mati, agar 11 bulan kemudian dia bisa mampu menahan diri dari yang haram. Karena yang haram itu dia harus saum seumur hidup. Memakan hak orang lain itu haram, Pak. Seumur hidup dia jangan sampai memakan sepeser pun hak orang lain. Gimana caranya? Dilatih oleh Allah setiap tahun itu selama 1 bulan dia saum dari yang halal. Nah, kalau betul saumnya seperti itu, pasti dia sangat dekat pada Allah, Pak. Maka banyaklah berdoa. Jangankan doa yang mengalir dari mulutnya, Pak, dari lidahnya. Sampai-sampai dalam hadis qudsi juga Allah mengatakan boro-boro doanya,
Bau mulut orang yang sedang saum itu saya hargai, kata Allah, lebih wangi daripada minyak kasturi. Bau mulutnya saja dihargai, apalagi doanya. Walaupun ini kadang-kadang hadis ini diartikan salah oleh sementara orang ya. Jadi ada saudara-saudara kita yang tidak mau sikat gigi, Pak, kalau pagi hari itu. Karena katanya semakin bau itu semakin wangi. Ya semakin bau semakin wangi. Apalagi kalau misalnya sahurnya tuh makan pete, terus makan jengkol gitu kan. Lalu pagi hari terus pergi ke kantor tidak mau sikat gigi, lalu di kantor disebar-sebarkan minyak kasturi, nah tambah minyak jengkol cuma minyak pete gitu. Ini penghargaan Allah. Allah menghargai gitu. Ya, menjaga-jaga itu kalau seandainya pendapat yang kedua ini yang benar. Karena saya lihat itu kebanyakan kita umat Islam ini di bulan Ramadan fokus di malam hari gitu. Ibadah kita tuh malam hari tarawih ini, zikir, baca Quran, doa ya gitu. Silakan teruskan, Pak. Teruskan, itu bagus sekali. Tapi jangan lupa banyaklah berdoa di siang hari. Bisi itu pendapat kedua ini yang benar. Terus kita mau berdoa kapan, Pak, di siang hari? Ya kapan saja. Bahkan untuk berdoa tidak disyaratkan kita harus menghadap kiblat. Untuk berdoa kita tidak disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Bahwa menghadap kiblat dan dalam keadaan berwudu itu lebih baik, ya. Tapi tidak menjadi syarat, Pak. Kita bisa lakukan itu di mobil, mungkin lagi pas lampu merah, tiba-tiba kita teringat orang tua kita, lalu kita langsung berdoa. Tiba-tiba kita teringat, ya Allah, saya pernah berbuat dosa dan kesalahan, kita langsung berdoa, minta ampun, beristighfar. Kapan saja bisa kita lakukan. Nah, marilah kita manfaatkan keberadaan bulan Ramadan yang begitu cepat, begitu cepat meninggalkan kita hari sehari. Ya, tinggal kita sebentar lagi sudah hari Selasa, kita sudah akan memasuki malam ganjil gitu ya, malam 21. Maka kita manfaatkan, sebab kita sendiri tidak tahu, Pak. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita nggak tahu ajal kita gitu. Siapa yang menduga yang baru kita salatkan itu akan meninggal dunia, usianya kan baru 53 gitu ya. Malah yang tadi memberikan sambutan kakaknya kan pasti lebih besar kan, Pak, ya? Lebih tua. Itulah aja. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah ini kita masih akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun mendatang gitu. Ataukah Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita. Tapi biasanya kalau saya menyampaikan ini, lalu yang muda melirik pada yang lebih tua. Padahal ajal tidak mengenal usia kan, Pak. Kita bisa saling lirik lah satu dengan yang lain itu. Siapa yang bakal duluan itu ya. Andai kata ini kita akan berjumpa lagi dalam Ramadan, alhamdulillah. Tapi jika ini menjadi Ramadan terakhir, ya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Ramadan ini juga yang termasuk mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita manfaatkan seoptimal mungkin. Pasti di masjid ini sudah siap berbagai program, termasuk program untuk itikaf, untuk tahajud dan lain sebagainya. Kita makmurkan masjid ini dan kita isi Ramadan dengan berbagai ibadah. Mudah-mudahan kita berhasil menjadi ibad-ibad Allah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga hidup kita akan selalu diberkahi dan diridhai Allah, dan doa kita selama itu maslahat untuk dunia dan akhirat, Allah segera akan kabulkan. Terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Izinkan saya memohon maaf untuk segala kekhilafan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berlapang dada untuk mau memaafkan kesalahan kekhilafan saya. Kalau Bapak Ibu nggak usah minta maaf. Kalaupun Bapak Ibu meminta maaf, insya Allah tidak akan saya maafkan. Kenapa? Ya nggak ada salahnya, Pak. Apa yang mau dimaafkan?
Kalau saya kan setiap kesini terus saja ngomong sampai 1 jam lebih. Nah, kalau ada pernyataan saya yang kurang berkenan, tolong maafkan. Kalau Bapak Ibu apa kesalahannya? Cuma duduk, Pak. Duduk gitu kan, kadang-kadang senyum gitu kan. Lalu apa dosanya duduk gitu? Jadi gak ada yang harus dimaafkan itu. Semoga kita semua diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.